Iran mengancam akan menyerang negara yang nekat membantu Israel. Negara-negara teluk pun kini melobi Amerika Serikat agar mencegah Israel menyerang hingga memancing amarah Teheran. Sejumlah negara yang diancam akan diserang mulai dari Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut akan diserang jika mereka nekat mengizinkan senjata Israel terbang di atas langit negara-negara itu untuk menyerang Iran. Dikutip dari tribunnews.com, ancaman itu disampaikan lewat kanal diplomatik rahasia pada Kamis 10 Oktober 2024. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran juga mengungkap hal serupa. Ia mengatakan negara yang membela Amerika Serikat dan Israel akan menghadapi serangan besar bersamaan. Setelah ancaman Iran muncul, sejumlah negara tersebut lantas membuat pemberitahuan ke Amerika Serikat. Mereka menolak menyediakan infrastruktur atau ruang udara bagi Washington dan Israel untuk serangan apapun terhadap Iran. Iran ditakutkan benar-benar menyerang fasilitas minyak mereka kapan saja. Pasalnya, Teheran sebelumnya memperingatkan Arab Saudi bahwa pihaknya tak bisa menjamin keamanan fasilitas perminyakan Saudi jika Israel diberi bantuan untuk menyerang Iran. Ledakan besar kembali terjadi di ibu kota Israel, Tel Aviv. Sejumlah drone dari Lebanon diluncurkan pada Jumat 11 Oktober 2024 menargetkan sejumlah infrastruktur. Menurut militer Israel, ada 2 drone dari Lebanon yang ditembakkan ke Yudis. Namun IDF mengklaim berhasil mencegat salah satu dari 2 drone tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, penyelidikan pun dilakukan setelah serangan dari Lebanon. Sementara media Israel menyebut drone dari Lebanon tersebut menghantam sebuah bangunan di Herzliya, utara Tel Aviv. Bahkan gedung tersebut hingga mengalami kerusakan. Selain itu, terjadi pemadaman listrik di Herzliya sesaat setelah drone menyerang. Disebutkan ini menjadi serangan terjauh yang dilakukan perlawanan Lebanon sejak dimulainya perang. Pasalnya, pesawat tak berawak tersebut mampu terbang sejauh 100 km. Dinas Keamanan Israel pun khawatir tentang kemungkinan lebih banyak lagi drone yang diluncurkan ke Tel Aviv. Sementara hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan drone itu. Namun diduga serangan tersebut dilakukan oleh Hizbullah yang sejauh ini kerap meluncurkan tembakan. Israel dalam siaga tinggi saat merayakan Yom Kippur atau Hari Penebusan Dosa pada Jumat 11 Oktober 2024. Pasalnya, bersamaan dengan perayaan itu, pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan ratusan proyektil. Pasukan pendudukan terus melanjutkan operasi tempur di Lebanon dan Gaza meski tengah merayakan Yom Kippur. Di tengah memanasnya situasi saat ini, Israel mendesak penduduk untuk menggunakan sistem peringatan khusus. Himbauan ini diungkapkan oleh Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel. Pasalnya, lebih dari 120 roket ditembakkan ke Israel pada jam-jam pertama hari raya tersebut. Namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat sebagian besar rudal. Dikutip dari The Times of Israel, beberapa proyektil yang lolos dari Iron Dome jatuh di area terbuka. Hal itu memicu kebakaran di sejumlah titik. Meski demikian, tak ada laporan korban luka yang disebabkan oleh rudal tersebut. Diketahui hari itu juga menandai periode introspeksi saat negara merenungkan tahun penuh kesakitan dan penderitaan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Pasukan perlawanan di Lebanon meluncurkan sejumlah operasi militer khusus terhadap posisi-posisi militer Israel di wilayah pendudukan utara Palestina. Salah satu serangan mereka menyasar pabrik bahan peledak di Pangkalan 7200. Sejumlah operasi militer ini diluncurkan perlawanan Lebanon Hizbullah pada Sabtu 12 Oktober 2024. Dalam operasi pertama pukul 01.00, pejuang perlawanan menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di lokasi Al-Jardah. Perlawanan menyerang menggunakan peluncur rudal. Setengah jam kemudian, pejuang perlawanan menargetkan pangkalan Homa di Golan, Suriah. Selanjutnya menargetkan kumpulan tentara pendudukan di Barak Zaraid dengan peluncur rudal pukul 02.01. Pukul 3.50 pagi, perlawanan meledakan bulldozer IDF. Perlawanan juga menargetkan pasukan infanteri Israel di Kirbet Zaraid dengan peluru artileri dan langsung menyerangnya. Setelah itu mereka menargetkan Pangkalan 7200 di selatan kota Haifa. Pangkalan yang menjadi pabrik bahan peledak ini diserang dengan serangkaian rudal khusus. Namun tak dijelaskan kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Perlawanan Irak kembali menargetkan dua lokasi vital di Golan yang diduduki pada Sabtu 12 Oktober 2024 dini hari. Serangan diluncurkan sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan pasukan pendudukan terhadap warga Gaza. Perlawanan Islam di Irak menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap rakyat Palestina. Mereka mengaku meluncurkan dua serangan pesawat nirawak terhadap target-target vital di dataran tinggi Golan. Dua operasi tersebut dilakukan secara terpisah. Menurut laporan, faksi perlawanan menargetkan fasilitas gas Konoko yang diduduki Amerika Serikat di utara Deir ez-Zor. Serangan dilakukan dengan dua granat berpeluncur roket. Sebagai tanggapan, pasukan pendudukan Amerika Serikat meluncurkan rudal ke wilayah Pulau Sakar. Laporan menunjukkan bahwa agresi Amerika yang terjadi setelahnya tak menimbulkan kerusakan apapun. Sementara perlawanan Irak tegas mengatakan akan melanjutkan penyerangan. Iran disebut mengerahkan kapal perangnya ke Selat Hormuz bersama dengan Oman. Pengerahan kapal dilakukan di tengah memanasnya eskalasi dengan Israel. Belakangan diketahui Iran dan Oman tengah menggelar latihan perang gabungan dalam misi latihan penyelamatan gabungan laut. Mereka mengerahkan kapal perusak Iran dan IRGC serta kapal Angkatan Laut Oman. Latihan penyelamatan maritim gabungan diadakan di perairan Samudra Hindia Utara dan Selat Hormuz. Latihan ini diadakan untuk meningkatkan kesiapan tempur. Selain itu melaksanakan perjanjian terkait skenario keamanan maritim di Komisi Persahabatan Militer Gabungan Iran dan Kesultanan Oman. Terkait memanasnya situasi di Timur Tengah, Menlu Iran menegaskan negaranya siap menghadapi skenario apapun yang dirancang oleh musuh atau rezim Israel. Respon yang mereka keluarkan bergantung seberapa besar serangan Israel. Iran menyatakan serangannya ke Israel dengan 200-an rudal pada 1 Oktober silam adalah hak sah dan konstitusional untuk membela diri. Serangan menargetkan instalasi militer dan intelijen utama Israel dengan rudalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.